Pada tahun ini PBB memprediksi dunia akan dihuni 8 miliar penduduk. The world's population surpassed 8 billion a couple of years ago. Today it stands at 8.2 billion. Birth. It means the beginning, the start of something new. But in many places around the world, it can mean the end. The end of a woman's health, the end of a girl's future, the end of a life. Every day, more than 1,000 women die from pregnancy-related causes. 99% of these deaths occur in the developing world. The saddest part, most of these deaths are completely preventable. We know the causes of these deaths: excessive bleeding, botched abortions, hypertension, obstructed labor, and infections. But we also know the cures. The solutions aren't complicated. We can prevent these deaths, and we must, by strengthening the healthcare system and increasing access to family planning and contraceptive services. We must invest in girls' education, end child marriage, and eliminate harmful practices such as female genital mutilation. We must not stand by the sidelines. Yes, progress has been made, but a lot still needs to be done. There are funding gaps that need to be bridged and commitments that need to be renewed. Pertumbuhan penduduk yang tidak terkendali dapat menimbulkan berbagai persoalan, mulai dari kemiskinan hingga masalah kesehatan. Karena itu, Program Keluarga Berencana atau KB hadir sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat. KB bukan hanya soal jumlah anak, tetapi juga menyangkut kesehatan, hak individu, dan kebijakan publik. Halo, perkenalkan nama saya Nadira Zahra dengan NIM 106223060. Halo, saya Dila Amanda Rizalmi dengan NIM 106223028. Kami adalah mahasiswa Universitas Pertamina, program studi Hubungan Internasional yang sedang mengampu mata kuliah Tata Kelola Global yang diampu oleh Mbak Silvi. Pada video ini, kami akan membahas mengenai program keluarga berencana sebagai isu kesehatan dengan pendekatan teori hubungan internasional. Program keluarga berencana adalah upaya untuk mengatur jumlah dan jarak kelahiran melalui penggunaan kontrasepsi, di mana tujuan utama program ini bukan hanya pengendalian penduduk, tetapi juga perlindungan kesehatan ibu, anak, dan keluarga. Dalam konteks ini, keluarga berencana menjadi bagian dari kesehatan reproduksi dan kesejahteraan manusia. Program KB merupakan upaya preventif dalam kehamilan, terutama untuk menurunkan resiko berbahaya bagi ibu dan bayi. Dari perspektif kesehatan publik, KB membantu menurunkan angka kematian ibu dan bayi. Kehamilan yang terlalu sering, terlalu dekat, atau tidak direncanakan dapat meningkatkan resiko kesehatan. Karena itu, negara memandang program KB sebagai bagian dari tanggung jawab kesehatan masyarakat. Namun, tidak semua kelompok masyarakat dapat memiliki akses yang sama terhadap program KB. Program keluarga berencana juga menghadapi persoalan ketimpangan akses, terutama antara wilayah perkotaan dan perdesaan. Selain itu, beban penggunaan kontrasepsi masih lebih banyak ditanggung oleh perempuan. Oleh karena itu, program keluarga berencana harus dijalankan secara sukarela dan berbasis hak individu. Artinya, keberhasilan program KB tidak hanya ditentukan oleh aspek medis saja, melainkan juga ditentukan oleh kesadaran sosial serta kebijakan yang adil. Isu program keluarga berencana dapat dianalisis melalui teori liberalisme dalam hubungan internasional. Liberalisme memandang bahwa negara bukan satu-satunya aktor dalam hubungan internasional dan kerjasama diperlukan untuk mencapai kesejahteraan bersama. Dalam konteks KB, organisasi internasional seperti WHO dan UNFPA berperan membantu negara dalam penyusun kebijakan, standar kesehatan, dan pendanaan. Hal ini menunjukkan bahwa
Program keluarga berencana merupakan bagian dari agenda kesehatan global, bukan hanya kepentingan nasional. Melalui perspektif liberalisme di dalam teori hubungan internasional, program KB menunjukkan bahwa kerjasama internasional dan juga institusi global dapat membantu menyejahterakan kehidupan masyarakat. At UNFPA, we promote the right of every woman, man, and young person to enjoy a life of health and equal opportunity. We work hand in hand with governments and civil society to ensure that people can choose how to plan their family and that all pregnancies are wanted and all births are safe. Every hour of each day, we strive to eliminate violence against women and girls by ending harmful practices such as female genital mutilation, child marriage, and promoting gender equality. And because an educated girl can become an empowered woman, we support programs allowing girls to stay in school and continue their education. We stand together, united in our mission to transform lives. Whatever the situation, across all lands, for those at most risk, we are there. Program keluarga berencana merupakan isu multidimensional yang berkaitan dengan kesehatan, hak individu, dan kebijakan publik. Melalui teori liberalisme, program keluarga berencana dapat dipahami sebagai bentuk kerjasama global untuk meningkatkan kesejahteraan manusia. Dengan tata kelola yang inklusif dan berbasis kerjasama, KB menjadi fondasi penting bagi pembangunan berkelanjutan. Karena keluarga sehat adalah awal dari masyarakat yang kuat. Nigeria cares no woman should die given life.